Sesawi Isu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelom Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelom Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan hari ini sahabatku, pekan biasa kedua, kita akan bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan. Dari mana sahabatku? Dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai dengan 22. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelom Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan. Sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelom Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan melihat hati bukan tampilan luar. Sahabatku, Tuhan melihat isi bukan bungkusan. Sahabatku, Tuhan melihat yang hakikat dan akar, bukan hanya daun dan buah. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita mau lihat dalam bacaan 1 Samuel bab 15 ayat 16 sampai dengan 23, sahabatku, di sana Samuel berkata kepada Saul, sahabatku, begini katanya, "Sesungguhnya mengamalkan sabda lebih baik dari kurban sembelihan, menuruti firman lebih baik dari lemak domba jantan." Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelom Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, 1 Samuel bab 15 ayat 22, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelom Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, inti dan isi sejati dari persembahan dan kurban adalah menjalankan firman Tuhan agar kita dekat dengan Dia. Sahabatku, demikian juga menuruti Injil pada kesempatan ini. Sahabatku, inti dari isi sejati dari puasa adalah supaya kita dapat lebih mudah mengamalkan sabda Tuhan dan dekat dengannya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelom Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena itu ketika kita sudah dekat dan bersatu dengan Tuhan, maka puasa menjadi kurang nilainya karena tujuannya tercapai. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelom Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, sahabatku,
transformasi dan perubahan dibutuhkan untuk mengganti orang dan hal-hal yang tidak perlu, sahabatku. Sungguh kalau kita lihat lagi dalam 1 Samuel, sahabatku, Saul yang tidak taat pada Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya diganti, sahabatku. Sahabatku, kalau kita lihat mau dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, anggur dan kantongnya diganti dengan yang baru, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, anggur itu ialah darah Kristus sendiri, sahabatku. Kantong baru adalah gerejanya, komunitas baru, sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi Kristus, sobatku muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita perlu mengganti kebiasaan lama yang salah, sahabatku. Perlu kita garis bawahi lagi, sahabatku yang dikasihi Kristus, kita perlu mengganti kebiasaan lama yang salah, sahabatku. Demikian juga orang-orang yang mempengaruhi kita secara salah perlu ditinggalkan sementara, sahabatku. Kalau kita tidak bisa mengubahnya, maka sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup adalah sebuah pilihan, sahabatku. Pilihan itu harus selalu membarui hidup kita. Sahabatku, perlu digarisbawahi kembali, sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada. Hidup adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu harus selalu membarui hidup kita menjadi hidup yang semakin lebih baik, sahabatku yang dikasihi Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobatku muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sungguh kita diingatkan pada kesempatan ini, sahabatku, mengganti kebiasaan lama yang salah. Seringkali, sahabatku, kita merasa benar dengan pola pikir kita. Tapi kadang-kadang hal itu salah, sahabatku. Tapi kita merasa benar sendiri. Maka sahabatku yang dikasihi Kristus, sobatku muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan ini kita diingatkan supaya keegoisan diri kita yang seakan-akan kita membela diri kita benar, kita diingatkan bahwa kita perlu mengganti kebiasaan lama yang salah. Amin, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala firman yang boleh kami terima, yang boleh kami cecap pada kesempatan ini. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menjalankan sisi terdalam dari ajaran-Mu, Tuhan, yaitu menjalankan sabda-Mu untuk bersatu dengan sesama dan Dikau. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, untuk menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobatku muda dan saudara-saudara yang terkasih, terima kasih banyak, sahabatku, kita sudah boleh dan mau terima firman Tuhan bersama-sama dan kita renungkan bersama. Sebarkan video ini, sahabatku, supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang semakin dikuatkan, banyak orang semakin diteguhkan, banyak orang semakin ditunjukkan jalan Tuhan. Sahabatku, hidup adalah sebuah pilihan. Mari kita mengganti kebiasaan lama yang salah supaya hidup kita semakin menjadi lebih baik, sahabatku. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita, hidup kita semua penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.